Penyanyi Raisa tak kuasa menyembunyikan duka mendalam yang masih terasa di hatinya. Belum genap 1 bulan ditinggal sang ibu untuk selamanya, Raisa kembali ke atas panggung dengan hati yang rapuh. Di depan ribuan penonton, ia tiba-tiba terisak membiarkan air matanya jatuh. Sejenak ia berhenti menyanyi dan mencurahkan isi hatinya. Itu cuma berubah alam aja ya. Tapi cintanya pasti terus ada dan pasti terus akan mengalir. Dan aku berdoa banget semoga suatu saat aku bisa berjumpa lagi dan berkumpul lagi. Ya, tahun ini memang tahun terberat bagi Raisa. Ujian maha dahsyat menerpa hidupnya. Ia kehilangan 2 cinta sekaligus. Cinta sejati dari seorang ibu dan cinta dari sang suami Hamis Daud yang telah berpaling hatinya pada wanita lain. Dan di penghujung tahun ini pula, Raisa resmi menyandang status janda. Setelah Senin kemarin Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi memutus cerai secara first take melalui e-court. Kami diberikan kesempatan untuk bukti tambahan, terus tadi sudah kami sampaikan bukti tambahannya, ada juga kesimpulan. Nanti kalau soal putusannya rencananya diupload. Putusannya itu diupload karena kan kita ajukannya melalui e-court, jadi nanti akan diupload. Pokoknya intinya akibat-akibat perceraian itu memang tidak menjadi isu, jadi itu semuanya fokusnya di sini adalah status saja. Soal anak itu memang dari awal kita para pihak itu co-parenting, jadi sampai hari ini juga kan nanti ganti-gantian gitu. Yaya tuh best friend saya. Kita bisa baik-baik dan kita lagi berusaha sebaik mungkin untuk co-parenting. Saya berkomunikasi sama dia tuh setiap hari, setiap malam, setiap pagi, setiap malam. Jadi kita tanggung jawab kita emang untuk urusan anak kita. Kita kompak banget. Jadi mungkin saya mohon jangan dibuat-buat hal-hal yang enggak, karena kita benar-benar baik banget hubungan kita saat ini. Drama cinta segitiga Julia Prastini alias Jule dengan Yuka yang tak lain calon suami sahabatnya Ayah Balkis benar-benar membuat Ayah hancur sehancur-hancurnya. Jule yang sudah dianggap sebagai saudara tega berkhianat. Bukan melindungi malah menyakiti main hati dengan calon suami. Teranyar seolah ingin membungkam klarifikasi Yuka, Ayah mengumbar bukti foto Jule dan Yuka tengah mesra. Gue sama Jule itu cuma teman biasa aja. Kalau soal yang kemarin rame tentang gue ganti nomor kontak di HP gue, iya, gue akuin itu benar. Tapi perlu gue lurusin, itu bukan karena ada hubungan aneh atau apapun. Tahun 2025 jadi tahun penuh ujian bagi Della Puspita. Bagaimana tidak? Baru saja ia menghadapi 2 kasus hukum, yakni penipuan travel umroh dan penggelapan mobil yang membuatnya divonis bersalah hingga harus membayar ganti rugi sebesar 43 juta. Kini ia malah digugat cerai suaminya sendiri Arman Wosi. Bahkan sidang perdana sudah digelar 11 Desember lalu. Yang mengajukan dari saudara Arman, ini ditunda lagi hari Kamis tanggal 18 Desember untuk menghadirkan termohon prinsipal. Pernikahan Della dengan Arman memang penuh drama. Pasalnya keduanya menikah secara sirih pada 11 Mei 2023 lalu. Saat itu Della sempat dicap pelakor setelah seorang wanita mengaku sebagai istri sah Arman. Hal itu membuat Della naik pitam dan minta cerai. Tapi Arman mampu meyakinkan Della hingga pernikahan mereka tetap bertahan dan diresmikan. Kayaknya masa pacaran halal. Masa pacaran halal itu sama-sama kita pengenalan secara serius masing-masing pribadi. Bener gak sih pilihan aku? Walaupun sebenarnya ikrar kami berdua tidak ada kata cerai kembali. Ini yang terakhir buat selamanya. Aku yakin kamu pasti bisa bikin aku bahagia, mamaku bangga, anak-anakku bangga, punya kamu juga sambung. Dan dia juga yakin sama aku. Kini rumah tangga Della dan Arman kembali berada di ujung tanduk. Suami yang sudah menikahinya selama 2 tahun itu menggugat cerai. Lantas apa alasan Arman ingin mengakhiri rumah tangganya bersama Della? Benarkah ia cukup lelah menghadapi emosi Della? Atau mereka memang sudah sepakat bercerai? Yang jelas yang di sini yang terdaftar hanya gugatan perceraian. Cap perebut suami orang alias pelakor dan terlapor perzinahan membuat posisi Inara Rusli benar-benar terpojok. Kabarnya Inara terguncang secara psikis. Terlebih melihat sikap Insanul Fahmi yang ternyata selain memohon tidak dicerai dirinya, publik kembali dibuat heboh dengan foto mesra Insanul dan Inara Rusli
tampak bertemu sembari Inara menggandeng tangan Insan. Qadarullah lah semuanya, udah kehendak Allah juga. Ya Allah lah sebaik-baiknya saksi ya gimana perbuatannya mereka. Lihat di ini, lihat di ono berdua gitu kan, kayak nantangin bini tuanya gitu loh. Beredarnya foto mesra itu memicu spekulasi dari sejumlah netizen yang menilai Inara dan Insanul sebenarnya tidak benar-benar ingin berpisah. Sebagian warganet menduga sikap keduanya hanya untuk mendorong Mawa mencabut laporannya di Polda Metro Jaya. Aku lagi bikin lagu sekarang ini, judulnya Pelakor. Kok kamu gak tahu malu? Di belakangku kamu selingkuh. Nanya inspirasi lagi, udah jelas-jelas lagi terjadi begini. Inara justru mendapat serangan dari Virgon, sang mantan suami. Virgon membongkar sikap minus Inara yang diam-diam mau menjual rumah dan sudah menggadaikan BPKB mobil. Hal itu membuat mantan mertuanya Eva Manurung meradang. Saya tahu itu beli mobil dengan harga berapa, enak aja lu mentek-tekin. Terus karena atas nama lu anak lu mau singkirin. Selain itu, Virgon dipastikan akan menggugat hak asuh anak-anak. Oh itu udah pasti, karena sudah memberi contoh yang gak baik. Nikita Mirzani pasti lagi mumet bin pusing nih. Gimana enggak? Setelah divonis 4 tahun penjara dan denda 1 miliar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita memang sempat banding, tapi alih-alih dapat keringanan, malah seperti pisau bermata dua. Pasalnya Pengadilan Tinggi justru memperberat hukumannya menjadi 6 tahun penjara. Maka itu Nikita kini tengah gencar-gencarnya mengupayakan kasasi, dengan harapan bisa meringankan apalagi bisa sampai bebas. Kak Niki gugatan Wan Prestasi gimana? Kalau Wan Prestasi tanya ke lawyerku ya. Soalnya mereka yang ngurus bukan aku. Kalau yang memang bersalah, yang aku salah gitu, jangan petang-peteng, jangan sok jago, jangan merasa dirinya hebat. Namun berbanding terbalik dengan pihak Reza Gladys atas kasasi yang diajukan Niki. Merasa kesal dengan langkah Niki yang ngotot bakal dikabulkan kasasinya, pihak Reza justru beri sindiran pedas agar hukuman Niki ditambah jadi 10 tahun. Jadi kalau saran saya di Mahkamah Agung ya udahlah, tinggal ketok aja 10 tahun. Sama itu bas-basnya pengacara yang mulutnya ngomong menjatuhkan kredibilitas hakim ini, cabut aja berita acara sumpahnya. Supaya jangan main-main di pengadilan lah. Di lain sisi, sidang gugatan perdata atas gugatan melawan hukum yang diajukan Nikita terhadap Reza Gladys makin gak jelas. Niki yang ogah rugi ingin Reza mengganti rugi total 240 miliar atas tuduhan Wan Prestasi. Gak hanya itu, Niki juga tuntut ganti rugi imaterial sebesar 200 miliar. Lantas, akankah gugatan Niki bakal dikabulkan? Atau kembali gigit jari lantaran kalah telak menghadapi Reza Gladys? Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apa Niki gugatan barunya? Kan gua aja di PN bisa dilihat kok. Kalau rugi pasti rugi, kan udah 7 bulan. Ini rugi berapa miliar sih, Mi? Wah, kalau miliar nggak tahu deh.